Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rahmawati dari 12 PK8 akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu Dream Book. Ini. Jadi buku ini aku persembahkan untuk aku di masa depan dan untuk orang tua aku, terutama untuk ayah dan ibu yang sudah membesarkan saya sampai sekarang ini dan selalu mendukung apa yang akan saya lakukan terus ke depannya. Dan buku ini juga dipersembahkan untuk keluarga besar saya. Semoga mereka dapat mendukung mimpi-mimpi saya ke depannya. Kata pengantar, buku ini berisi persembahan kata pengantar, kemudian ada This is me, inilah aku. Habis itu dia pohon keluarga, kelebihan dan kekurangan, kemudian visi misi, kemudian ada juga peranku di bumi Allah, dan juga ada proposal hidupku. Dan yang terakhir itu bukan terakhir, ada 100 mimpi saya, kemudian ada lembar komitmen, dan juga ada pendukungku. Baiklah. Kata pengantar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan dan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan dan menyelesaikan Dream Book ini dengan baik. Kemudian salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada baginda dari kita Nabi Muhammad SAW beserta kita umatnya, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Dan juga buku ini ditulis untuk semoga bisa menginspirasi bagi yang membacanya dan juga yang mendengarkannya. Dan semoga dengan adanya buku ini, orang-orang yang mendengarkan atau menonton video ini juga bisa mendoakan mimpi-mimpi saya untuk kedepannya. Kemudian This is me, inilah aku. Nama aku Alisa Rahmawati. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku tinggal di Desa Mudak Jaya, Blok Munjo, Cikedung, Indramayu. Riwayat pendidikan, aku pernah bersekolah di SDN Negeri Mudakaya 1, SDN Mudakaya 1. Kemudian aku DTA Tarbiyatul Atfal, SMP Baitamis, dan sekarang aku berada di MA Husnul Khotimah Kuningan. Kemampuan saya bisa mungkin saya bisa menulis dengan rapi, kemudian saya bisa membaca dengan cepat, terus kemudian apalagi ya mungkin cukup itu saja. Habis itu hal yang paling saya suka itu mungkin saya sangat suka sekali jalan-jalan. Tapi kalau misalkan saya sendirian jalan-jalan itu kurang mengasyikkan dan kurang mengenakan. Maka dari itu kalau misalkan mau jalan-jalan ajak saya, terutama ibu dan ayah dan juga teteh. Kalau misalkan mau jalan-jalan itu harus ajak Alisa. Kemanapun jalan-jalan harus ajak. Terus hal yang tidak disuka itu naik gunung. Itu kenapa nggak suka naik gunung? Karena itu suatu yang sangat menyeramkan ya, naik gunung terus capek habis itu. Tapi ya pas nyampe puncaknya tapi emang indah, tapi nggak suka aja. Habis itu yang kedua itu ditatap orang dengan tatapan yang sinis. Kalau misalkan kita nih lagi mandang orang, habis itu sama orang yang kita tatapnya itu malah dipandang sinis, tuh nggak suka banget ya. Aku nggak suka banget kayak gitu. Habis itu nggak suka juga kalau misalkan lagi serius-seriusnya diganggu, habis itu lagi serius-seriusnya diajak ngobrol, itu nggak suka. Itu deh. Habis itu ada pohon keluarga, the true love, cinta yang sebenarnya itu keluarga. Ini dari keluarganya ayah aku, ada Bapak Warmin, habis itu Emak Surini. Habis itu mereka punya 2 anak, yaitu aku sama ada ayah aku. Nah, kemudian dari keluarga ibu aku
itu ada Bapak Kakek Jayadi sama Umi aku lupa namanya, Umi siapa. Pokoknya ada Sitinya aja depannya. Ya Gabu, benar Gabu. Habis itu punya anak, ibu aku. Sebenarnya ibu aku tuh punya saudara banyak, tapi bukan saudara kandung. Jadi aku cuma nulis satu doang ya Bu, gak apa-apa ya Bu. Habis itu akhirnya ibu aku sama ayahku nikah deh dan menghasilkan aku dan kakak aku, katanya Septika Sari dan Alisa Rahmawati. Udah gitu deh. Habis itu ada ini, ada kelebihan dan kekurangan. Kita bagi menjadi 4 SWOT: strength, weakness, opportunity, sama threat. Strength itu kelebihan, habis itu weakness itu kekurangan, opportunity peluang aku, sama threat itu hambatan. Kelebihan aku di sini itu suka menulis. Suka menulis karena tulisan aku rapi, jadi aku suka menulis. Terus baca dengan cepat, habis itu berkeinginan kuat. Jadi kalau misalkan ada suatu keinginan, misalkan pengen ini, itu benar-benar harus dipengenin. Kalau misalkan enggak diturutin, itu bakalan marah semarah-marah. Terus humble. Kalau kata orang-orang sih aku orangnya humble. Habis itu humoris. Iya sih humoris, tapi ke orang-orang yang tertentu aja. Kalau misalkan orang yang udah kenal lama banget sama aku, itu pasti bilang kalau aku itu humoris. Kalau misalnya baru kenal pasti bilang aku tuh cuek. Habis itu weakness itu tuh kekurangan aku. Nah, kekurangan aku itu pemalu. Itu sangat pemalu, dan aku itu kurang pede berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Kemudian sulit beradaptasi. Ini aja aku itu di pesantren Husnul itu mengadaptasikan diri itu sangat lama sekali. Baru-baru sekarang ini aku bisa mengadaptasikan diri dengan baik. Kemudian penakut, ya sangat penakut, takut ketinggian, habis itu takut sangat penakut aja. Kemudian kurang mampu di perhitungan. Aku nggak suka banget yang namanya matematika, tapi ya nggak suka banget. Terus pelit, ya saya orang yang sangat pelit sekali, apalagi kalau misalkan di rumah. Kalau misalkan saya pelit, itu dimarahi habis-habis sama ibu sama teteh. Kalau jadi orang itu nggak usah pelit, jangan pelit. Tapi nggak tahu ya, pelit aja. Tapi ya semoga aja bisa menghilangkan kebiasaan buruk pelitnya ini ya. Habis itu opportunity itu peluang aku. Jadi peluang aku itu di sini alhamdulillah ibu sama ayah sama teteh dan juga semuanya itu mendukung aku selagi itu yang terbaik. Terus insya Allah aku juga banyak waktu luang. Jadi kalau misalkan mau mencapai target, insya Allah bisa tercapai, insya Allah jika aku mampu. Terus hambatannya apa ya? Gak ada hambatannya, insya Allah gak ada. Terus lembaran selanjutnya itu ada mana ya? Ini prinsip hidupku. Prinsip hidupku itu isinya ada visi, ada misi, sama ada moto hidup aku. Visinya itu aku menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, menjadi hamba Allah yang selalu taat dan rajin beribadah. Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian misi itu untuk menjalankan visi kita. Yang pertama, misinya itu selalu fokus dan rajin belajar untuk bisa mencapai cita-cita dan juga taat apa yang diperintahkan. Itu yang kedua itu selalu istiqomah dalam hal kebaikan dan juga ibadah. Yang ketiga itu amalkan ilmu yang udah didapatkan. Karena kan ada pepatah aja yang mengatakan kalau misalnya kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, itu masih dianggap bodoh. Makanya aku mau bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terus moto hidup aku itu ketika kita selalu optimis, maka ketika kita selalu optimis, ketika kamu selalu optimis, di sanalah kamu banyak menemukan peluang. Makanya pikiran kita itu jangan pesimis. Makanya kita harus optimis. Karena ketika kita pikirannya optimis, bakalan selalu mendapatkan peluang. Habis itu lembaran selanjutnya itu ada peranku di bumi Allah. Nah, peranku di bumi Allah itu
Ya, pertama, peran aku sebagai hamba Allah ya tentunya. Peran aku sebagai hamba Allah itu menjadi hamba yang selalu taat beribadah, menjadi hamba yang selalu taat terhadap perintahnya, kemudian selalu istiqomah dalam melakukan hal apapun, melakukan ibadah ataupun dalam kebaikan apapun. Terus yang kedua, peran aku sebagai anak. Peran aku sebagai anak di sini ingin bisa membanggakan orang tua dan juga bisa membahagiakan mereka. Kemudian peran aku yang ketiga, peran sebagai santri. Peran sebagai santri di sini aku peran sebagai santri itu bisa taat dan patuh terhadap perintah-perintah yang sudah dituliskan. Kemudian yang keempat, peran aku sebagai kakak kelas. Di sini peran aku sebagai kakak kelas itu intinya perannya di sini tuh menjadi kuduah yang baik dan mencontohkan yang baik bagi adik-adik kelasnya, dan juga bisa mengayomi bagi mereka yang membutuhkan nasihat atau membutuhkan solusi. Habis itu yang kelima itu sebagai teman. Di sini peran saya sebagai teman itu ingin bisa mendengarkan curhatan teman gitu, kemudian saya bisa mengasih solusinya dan juga bisa menjadi teman yang baik yang bisa diandalkan oleh mereka semua. Terus yang terakhir itu peran sebagai adik. Peran sebagai adik di sini itu aku bisa menjadi adik yang menyayangi kakaknya, yang bisa menghormati kakaknya, dan juga akunya tentu disayangi sama kakaknya gitu ya. Habis itu kita kembali ke lembar selanjutnya, yaitu proposal hidupku. Proposal hidupku itu di sini isinya itu ada guru kehidupanku. Guru kehidupanku itu pastinya yang pertama itu Rasulullah SAW, karena emang beliau adalah suri tauladan terbaik kita. Habis itu yang kedua itu ayah sama ibu. Kenapa aku ambil ayah sama ibu? Karena ayah sama ibu itu mereka itu seorang yang pekerja keras. Nah, kemudian mereka juga seorang yang selalu mengutamakan keluarga. Misalkan kalau misalnya ibu aku nih, beliau ini punya sesuatu, nah habis itu pasti ada di pikirannya tuh mendahulukan anaknya terlebih dahulu. Jadinya dia pengen aja kayak gitu. Habis itu mereka itu adalah punya selalu sabar menghadapi anak-anaknya, walaupun dimarahin juga pasti itu tandanya sayang ya orang tua. Nah, habis itu yang ketiga itu ada Asma Nadia. Kan beliau itu adalah seorang penulis yang bagus kan. Aku juga semoga bisa menjadi penulis seperti Asma Nadia. Kemudian kenapa aku milih Asma Nadia juga? Karena beliau itu bisa menginspirasi orang-orang lewat bukunya. Kemudian inspirasi yang keempat itu teteh aku. Terus yang terakhir itu emak tuh nenek aku. Kenapa aku ambil emak? Karena emak tuh beliau itu selalu adil gitu sama cucu-cucunya. Misalkan cucu yang ini dapat uang, nah cucu yang lainnya juga harus mendapatkannya gitu. Jadi bersikap adil. Nah, terus di sini ada 100 mimpi aku. Ibu ayah teteh, semoga 100 mimpi aku di sini bisa tercapai semua ya, terutama bisa lulus dari Husnul dengan pendidikan yang baik, kemudian bisa diterima tes SNM atau SBM di universitas yang aku pengen. Terus ini ada 100 mimpi. Nah, 100 mimpi di sini tuh ada tertuliskan aku pengen jalan-jalan bareng sama keluarga kemana ya, ke Bali atau enggak ke Lombok. Ayo kita jalan-jalan ya Bu, ayah teteh. Habis itu sama pengen nginep di villa, semoga bisa tercapai. Habis itu sini udah deh, sini surat komitmen. Aku berkomitmen bakal melakukan apapun, bakal terus berusaha supaya mimpi-mimpi ini bisa tercapai. Tuh, terus itu di sini ada lembar pendukung aku. Sama aku lah Alisa. Itu cita-citanya menjadi dosen, insya Allah, amin. Pendukungnya terutama banyak pendukungnya di sini. Yeay. Oke, mungkin cukup sekian dreambook aku. Semoga dengan dreambook ini bisa memotivasi siapapun yang bukan memotivasi sih, lebih mendoakan impian-impian saya ataupun bisa mendukung saya sampai saya sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.